Baik, sensei lanjutkan. Membeli di mall itu bahasa Jepangnya morude kaimasu. Kemudian pasar itu bahasa Jepangnya ichiba. Pakai hiragana ya. Membeli di pasar itu bahasa Jepangnya ichiba de kaimasu. Nah, sekarang koperasi di sekolah itu bahasa Jepangnya gakko no baiten ya. Hati-hati. Jadi ada sekolahnya di sini gakko no baiten. Jadi kalau membeli di koperasi sekolah itu bahasa Jepangnya gakko no baiten de kaimasu. Warung itu ternyata apa adanya ya, karena di kita ada warung, di Jepang tidak ada ya. Adanya hanya kombini, supa dan moru. Ichiba pun masuk di sini ya, supermarket di supa. Jadi untuk warung itu apa adanya ya, pakai katakana warung. Jadi kalau membeli di warung bahasa Jepangnya warung de kaimasu. Jelas ya anak-anak ya? Nah, ini kalimat tanyanya adalah ini, menanyakan tempat. Doko de kaimasu ka? Artinya membelinya di mana ya? Beli di mana? Where ya, tempat. Baik, sensei lanjutkan. Baik, berikut kegiatannya hanashimasho, berbicara. Di sini akan diajarkan bagaimana cara bertanya dan menjawab tentang membeli sesuatu dan di mana tempatnya ya. Baik, silahkan didengarkan. よくどこで買い物をしますか？学校の売店で買います。そうですか。学校の売店で何を買いますか？文房具を買います。 Ya, cukup panjang ya anak-anak. Yang pertama kalimatnya adalah Yoku doko de kaimono shimasu ka? Coba perhatikan seksama. Yang dimerahin adalah kalimatannya ya. Doko de kaimono shimasu ka? Yoku itu sudah sering diajarkan ya, artinya sering. Doko itu menanyakan tempat di mana. Nah, untuk kaimono shimasu ka itu asal katanya adalah kata kerja kaimono shimasu, artinya apa? Sudah diajarkan? Iya, berbelanja. Bukan membeli tapi berbelanja ya. Hai, jadi yoku doko de kaimono shimasu ka? Artinya adalah kamu itu seringnya berbelanjanya di mana. Nah, di sini dijelaskan jawabannya, dilihat beda ya kata kerjanya. Gakko no baiten de kaimasu. Ya, gakko no baiten de kaimasu. Jadi pertanyaannya berbelanja di mana? Kamu jawabnya kaimasu, beli ya. Membelinya itu biasanya di koperasi sekolah. Gakko no baiten de kaimasu. Ini tidak kaku ya kalimatnya anak-anak. Jadi tidak harus loh kok belinya di koperasi, saya kan enggak. Ya, ini hanya contoh kalimat saja ya, bisa dirubah. Baik, kemudian konfirmasinya so desu ka. Nah, ini kemudian ditanyakan lagi, gakko no baiten de nani o kaimasu ka? Kalau tadi kaimono shimasu ka di atas, karena sudah dijawab di sini di koperasi, kemudian bertingkat ya, menanyakan lagi nani o kaimasu ka, lebih fokus ya. Jadi beli apa? Nani o kaimasu ka artinya beli apa? Gakko no baiten de di koperasi sekolah, nani o kaimasu ka, beli apa? Dijawab bunbogu o kaimasu, membeli alat-alat tulis ya. Misalnya membeli snack apa tadi? Ya, okashi o kaimasu ya. Baik, sensei lanjutkan. Nah, ini di skip ya karena daring. Kita langsung refleksi saja. Apa saja sih pola kalimat yang sudah dipelajari? Ya, yang pertama titik-titik o kaimasu ya. Ini ada bacanya o kaimasu. Titik-titiknya diisi apa? Ini fungsinya untuk apa? Menyebutkan membeli apa ya. Titik-titiknya diisi barang. Misalnya membeli kosmetik, bahasa Jepangnya keshohin o kaimasu. Kemudian pola yang kedua, titik-titik de kaimasu. Ini sama ya. Artinya apa fungsinya? Ya, menyebutkan tempat ya, belinya di mana. Titik-titiknya diisi apa? Tempat. Misalnya belinya di mall, bahasa Jepangnya moru de kaimasu.
Nah, berikutnya kita masuk ke sub bahasan yang ketiga yang cukup sulit ya, tolong diperhatikan ya. Korewa ikura desu ka, artinya ini berapa harganya ya, how much price. Nah, ini cukup sulit, silahkan diperhatikan ya. Bagaimana cara menyebutkan 1000 ya kan? 5000 ini kita belajar nominal uang ya. 10.000, 50.000, 100.000 dan seterusnya dalam bahasa Jepang. Ya, baik. Silahkan diperhatikan, kegiatannya adalah kite imasho. Ya. Kegiatannya adalah kalian diminta untuk mendengarkan kemudian mengucapkan sesuai kosakata yang sensei perdengarkan ya. 1、 1000 1000ルピア1000ルピアです。 Baik, jika nolnya ada 3, itu dalam bahasa Jepang bacanya seng. Ya, dalam bahasa Indonesia 1000. Nah, tadi pakai kata rupiah jadinya seng rupiah karena gambarnya uang Indonesia ya. Seng rupiah. Kemudian 5000, 2、 5000 5000ルピア ya untuk 5000ルピアです。 Hai, sumimasen, untuk 5000 itu ternyata cukup ditambahkan angka 5 di depan, go. Jadi kalau 1000 itu seng, 5000 itu goseng rupiah. Ya, bagaimana dengan 10.000? 3、 1万1万ルピア1万ルピアです。 Nah, ternyata ini hati-hati anak-anak, kalau dalam bahasa Indonesia masih ada kata ribunya ya, 1000, 5000, 10.000. Untuk bahasa Jepang beda, jadi berubah di angka nolnya 4 ya, angkanya 4 ini sudah berbeda ucapan. Jadi bukan 10.000 salah, tapi ichi, kembali ke 1, ichi mang ya, 04 itu mang, ichi mang rupiah. Bagaimana dengan 50.000? Berarti gomang. Nah, ini yang cukup sulit ya, karena berbeda dengan pengucapan rupiah bahasa Indonesia ya. Hati-hati, jadi kalau nolnya 4 itu tidak 10.000 tidak ada ya, tapi langsung masuk mang. Jadi kalau 50.000 berarti angka 5-nya gomang. Kalau 10.000 ichimang, 50.000 gomang. 100.000, nah ini dia, didengarkan. 5、 10万10万ルピア10万ルピアです。 Nah, ini juga sama, masih menggunakan kata mang, tapi dikasih angka 10 ya, karena yang 4-nya ini dihitung mang, 10-nya diucapkan ju ya, jadi 100.000 bagi orang Jepang itu menyebutnya 10 mang, ju mang rupiah. Itu ya. Nomor 6, 6、 22,000 22,000ルピア22,000ルピアです。 baik, untuk 22.000, nah ini dalam bahasa Indonesia masih ada kata ribunya. Kalau Jepang sekali lagi 4 angka itu sudah masuk mang. Jadi disebutkan angkanya nimang ya kan, 2 mang, kemudian plus 2000 jadinya double, nimang niseng, dipisah ya. Gitu ya anak-anak ya. Untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan di slide berikut. Okane di sini artinya uang ya, okane itu uang. Nah, ini ya. Pertanyaannya, ikura desu ka, berapa harganya? Jawabannya titik-titik rupiah des. Ini tidak pakai h ya, rupiah des. 50.000 berarti gomang rupiah des. Gitu ya. Nah, ini tidak usah. Ya, langsung saja untuk ratusan tadi tidak diajarkan ya, karena tadi yang diajarkan adalah 1000. Jadi seratusan itu angka plus yaku. 100 itu bahasa Jepangnya hyaku.
100